Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ansgarius Airel, SE, SH, SC, MH, MC, Psikolog, selaku dosen mata kuliah Viktimologi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian lapangan dengan judul Penanganan Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Lengkong yang ditinjau dari perspektif viktimologi. Baik, sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197 dan teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Anissa Dewi Putri Yogaswara dengan NPM 2310205. Perkenalkan, nama saya Awanda Wiyandini dengan NPM 23195. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Usman dengan NPM 23193. Nah, penelitian ini disusun oleh 4 orang anggota kelompok yang melakukan penelitian lapangan dan wawancara secara langsung sebagai dasar penyusunan laporan. Saya akan menjelaskan gambaran umum penelitian yang kami lakukan. Nah, penelitian ini membahas penanganan korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Polsek Lengkong dengan menggunakan pendekatan viktimologi. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana korban itu diposisikan dalam proses penyidikan, serta sejauh mana hak-hak korban benar-benar diperhatikan dalam praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian sektor. Nah, penelitian ini disusun berdasarkan laporan penelitian lapangan dan hasil wawancara, sehingga data yang digunakan mencerminkan kondisi nyata untuk dihadapi korban dalam proses hukum. Nah, untuk memahami bagaimana korban diposisikan dalam penelitian ini, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai korban dan viktimisasi. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik itu secara fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Nah, definisi ini menegaskan bahwa dampak kejahatan tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban. Sementara itu, viktimisasi merupakan proses seseorang menjadi korban, baik itu secara langsung akibat tindak pidana maupun secara tidak langsung akibat perlakuan dalam sistem peradilan pidana yang kurang berpihak kepada korban. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari konsep korban dan viktimisasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Jessica, di sini saya akan menjelaskan kajian yang lebih khusus, yaitu viktimologi. Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dan pelaku serta interaksinya dengan sistem peradilan pidana. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak lagi dipandang sebagai objek pembuktian semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Ilmu ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem hukum yang selama ini lebih fokus pada pelaku dibandingkan korban. Dalam kajian viktimologi, korban juga dapat dilihat dari berbagai klasifikasi atau tipologi. Tipologi korban menjelaskan posisi dan peran korban dalam terjadinya kejahatan. Ada korban yang sama sekali tidak bersalah, namun ada pula korban yang menjadi korban karena kelalaian atau kondisi tertentu. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, korban umumnya merupakan korban langsung yang tidak menghendaki terjadinya kejahatan. Namun demikian, faktor lingkungan atau kelalaian terkadang dapat mempermudah terjadinya pencurian tanpa bermaksud menyalahkan korban. Sebagai korban yang berada dalam sistem hukum, tentu terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada diri korban. Korban memiliki hak untuk melapor, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hak-hak ini dijamin dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain hak, korban juga memiliki kewajiban seperti memberikan keterangan yang benar, melengkapi dokumen yang diperlukan, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum selama proses penyidikan berlangsung. Hak dan kewajiban korban yang tadi dijelaskan oleh Anissa sangat berkaitan dengan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, terutama pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, kepolisian berperan penting sebagai pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan korban. Perlindungan awal yang diberikan melalui sikap empatik, penerimaan laporan, serta pemberian informasi mengenai proses hukum yang akan dijalani korban. Namun, dalam praktiknya, perlindungan korban masih sering terbatas pada aspek prosedural dan administratif.
dan belum sepenuhnya menyentuh pemulihan kondisi psikologis maupun kerugian yang dialami korban. Hal ini dapat dilihat secara lebih jelas melalui kasus pencurian kendaraan bermotor yang kami teliti. Kasus yang kami teliti terjadi di wilayah hukum Polsek Lengkong dan dialami oleh seorang warga yang kehilangan sepeda motornya saat terparkir di sekitar tempat tinggalnya. Setelah menyadari kehilangan tersebut, korban melapor ke pihak kepolisian. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan awal, mengumpulkan keterangan, serta menelusuri bukti pendukung sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan kronologi tersebut, kami kemudian melakukan analisis kasus dari perspektif viktimologi. Dalam kasus ini, korban merupakan korban langsung yang mengalami kerugian material dan psikologis. Selain kehilangan kendaraan, korban juga harus menghadapi proses hukum yang memerlukan waktu, tenaga, dan kesabaran. Dalam proses tersebut, korban berpotensi mengalami viktimisasi sekunder akibat prosedur administratif yang berulang serta keterbatasan informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang berjalan. Baik, di sini ada implementasi peraturan perundang-undang. Selanjutnya, kami melihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam penenangan korban. Penenangan korban dilakukan berdasarkan KUHP dan peraturan kepolisian yang berlaku. Fokus utama penanganan berada pada pembuktian tindak pidana dan pengungkapan pelaku. Meskipun secara normatif hak-hak korban telah diatur, dalam praktiknya korban masih cenderung diposisikan sebagai saksi semata tanpa adanya mekanisme pemulihan korban yang struktur. Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, kami menarik beberapa kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penenangan korban curumor di Polsek Lengkong pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun penenangan tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan penyidik perkara. Pendekatan epistemologi menunjukkan pentingnya menempatkan korban sebagai subjek hukum yang membutuhkan perhatian lebih, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara psikologis. Dari kesimpulan tersebut, kami juga menyusun beberapa saran. Sarannya, diperlukan peningkatan komunikasi dan pemberian informasi kepada korban agar memahami proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini penting mengurangi beban psikologis yang dialami korban. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih empati dan berorientasi pada pemulihan korban dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan motor. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.